Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya, apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan ada yang sengaja cuekin kamu. Teman-teman, di tema bacaan kali ini kita akan cuba mengupas di balik sikapnya dia yang sering atau sedang cuekin kamu. Apakah benar sikapnya memang seperti ini? Atau dia cuba menyembunyikan sesuatu demi mendapatkan apa yang dia inginkan dari dirimu? Maka kita perlu cari tahu ya. Baiklah, tanpa membuang waktu, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini akan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi semua. Gunakan kebijaksanaan kalian dalam menyingkapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Teman-teman, kita cuba lihatkan di sini siapakah orang ini yang sering ataupun sedang cuekin kamu. Seseorang yang sangat suka banget ya cuekin kamu, menghilang entah ke mana dan sebagainya. Kita cuba lihatkan energi si dia. Seperti apakah energi dia seseorang yang sedang cuekin kamu? Okey teman-teman, energi pertama saya menangkap dia seorang yang sangat murah hati, orangnya baik. Orangnya cukup penyayang ya. Tetapi beberapa di antara dia di sini merupakan seseorang yang berada di persimpangan untuk memilih atau mengimbangi situasi hubungan kalian. Nah di sini teman-teman ya, dia perlu bertindak adil dalam menjalankan kedua-dua hubungan ataupun untuk mengimbangi kamu dengan pekerjaannya ataupun orang lain. Tetapi saya menangkap dia seorang yang beberapa di antara dia di sini mungkin orang yang pernah kamu bantu atau dia mungkin pernah membantu kamu ya. Orangnya baik dan penyayang. Okey teman-teman, selain daripada seorang yang baik dan penyayang, orangnya juga ingin bertindak benar ya. Saya menangkap dia seorang yang sangat adil dan saksama dan seorang yang banyak mempelajari daripada salah dan silapnya. Nah, orang ini teman-teman ya, orang yang penuh dengan pertimbangan dan dia sering mengkoreksi diri. Seperti jikalau berlaku sesuatu ya, baik di hubungan kamu atau hubungan di sebelum kamu ya, dia banyak mempelajari dan mengkoreksi dirinya. Orangnya cukup adil banget. Teman-teman, di sini ada Ten of Chalice. Beberapa di antara dia di sini teman-teman, orang yang sangat mementingkan ikatan dengan keluarga, sangat menyayangi keluarganya atau sangat menyayangi pasangannya. Jikalau ada ya, saya menangkap dia seorang yang sangat happy dengan kamu, tetapi dia orang yang bahagia dari segi keluarganya. Nah, mungkin ada sesuatu yang tidak dapat dia kecapi ya, maka ini mungkin membuatkan dia terpaksa mencari di luar. Nah, jikalau itu ya hubungan yang bersegi. Tetapi jikalau kamu dan dia saling single, saya menangkap dia sangat mengutamakan keluarganya, ingin bertindak benar, memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarganya, orang yang sangat sayangkan keluarga. Dari segi emosi, dia sangat menyayangi kamu dan ingin memberikan kamu tindakan yang benar. Tidak mahu ya mempermainkan perasaan kamu, maka setiap langkah yang dia ambil atau lakukan, ini adalah seperti sudah dipertimbangkan. Nah, daripada 3 kartu ini ya, ini seperti sedikit sebanyak menjelaskan ya. Mungkin ada beberapa yang cuekin kamu ya kerana dia merasakan tidak dapat berjalan ataupun bertindak benar dalam hubungan ini. Maka ini mungkin juga sedikit sebanyak menjelaskan ya mengapa dia cuekin kamu. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Tetapi saya menangkap energi kamu dan dia, terlepas ya daripada kondisi hubungan kalian, sering terkoneksi. Sama ada dia sering ngebatin kamu atau kamu sering memikirkan dia, sehingga energi kalian sering terkoneksi. Saya menangkap ada kepuasan di hatinya untuk kamu di sini. Nah teman-teman, orangnya adalah seseorang yang ingin melakukan segala sesuatu itu ya dengan cepat. Ada kalanya terburu-buru sehingga terjadilah energi-energi yang tidak diinginkan. Salah satu daripadanya mungkin mengalami kerugian, keterpurukan ya, kerana dia bertindak seperti terlalu tergesa-gesa. Nah di sini orang ini banyak mengalami kekecewaan, mungkin saja baru bangkit lagi ya daripada sebuah keterpurukan. Tetapi saya menangkap energi yang berbeda daripada kartu Tower ini detik ini ya, bersebelahan dengan Ten of Chalice. Saya menangkap seseorang yang mungkin sering mengungkapkan kata-kata ini kepada kamu. Jangan terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan. Saya tidak tahu mengapa ya, daripada kartu The Tower ini atau lebih tepat lagi ya, seseorang yang ingin mengatakan ini kepada kamu.
Don't jump into conclusion too quickly. Dia merasakan kamu sering banget mengambil sebuah kesimpulan itu dengan terlalu cepat. Tanpa melihatkan situasi, kamu akan mengambil kesimpulan atau membuat penyimpulan kamu sendiri. Maka saya mendengar kata-kata daripada dia yang mengatakan, please don't jump into conclusion too fast ya. Kamu sering membuat, seperti saya katakan tadi ya, membuat penyimpulan yang terlalu cepat. Entah kenapa saya mendengar kata-kata ini dari dia ya. Beberapa di antara dia di sini teman-temannya mungkin sedang dalam keterpurukan, mungkin juga ada yang mengalami kerugian baik daripada segi pekerjaan atau mungkin ya ada kehancuran dari segi hubungan rumah tangga, keluarga yang tidak melibatkan kamu. Atau jikalau dia adalah pasangan sah kamu ya, detik ini dia mungkin sedang mengalami krisis, ketegangan dalam hubungan dengan kamu di sini. Nah, seperti itu. Teman-teman, ambil mana yang resonate sahaja. Energi yang lainnya, wow, di sini ada sun. Saya menangkap seseorang yang tetap optimis, seseorang yang tetap bersikap positif dan ingin melakukan sesuatu yang baik ke depannya. Orang yang sentiasa positif dan ingin merubah ya situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik. Dia sentiasa berpikiran negatif dan ingin bersikap benar, bersikap adil dan bersikap terbuka dengan kamu. Saya menangkap beberapa di antara dia di sini teman-teman. Walaupun banyak kehancuran dalam hidupnya, dia adalah seseorang yang sangat mengharapkan kamu. Jauh di dalam hatinya, dia sangat mengharapkan kamu. Cuma saya terdengar kata-kata tadi ya, seseorang yang cenderung mengatakan ini kepada kamu, don't jump into conclusion. Entah kenapa ya, saya menangkap kata-kata itu daripada kartu The Tower ini. Okey teman-teman, bottom of the deck di sini ada kartu The Witch, which is the magician. Sekali lagi teman-teman ya, saya menangkap seseorang yang cukup pintar, orang yang cukup kreatif, mampu untuk merealisasikan apa pun yang dia inginkan dan orang ini mempunyai kemampuan berkomunikasi yang cukup baik dengan kamu. Mungkin kalian lebih berkomunikasi ya ketimbang pertemuan atau saya menangkap jauh di dalam hatinya walaupun penampilan dia, perilaku dia kepada kamu terlihat seperti tidak serius, tetapi jauh di dalam hatinya dia menyedari dia telah menemukan the one, iaitu kamu. Walaupun dia bersikap tidak serius dengan kamu, sering cuekin kamu ya, mungkin ada kata-kata yang tidak meyakinkan, tetapi jauh di dalam hatinya, dia menyedari, you are the one. Tetapi ini tidak ditunjukkan. Nah, ahli silap mata atau pesulap ini ya, memang begini karakteristiknya. Tetapi dia seorang yang cukup charming sekali ya, orang yang cukup hangat, yang mampu membuatkan kamu jatuh cinta dalam sekelip mata. Orang yang memiliki aura penarik yang begitu hebat. Nah, seperti itu ya. Dan saya menangkap dia sangat nyaman ketika berkomunikasi dengan kamu. Okey, teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Apakah sikapnya memang seperti ini atau dia sengaja cuekin kamu? Saya benar-benar ingin bertanyakan pertanyaan ini ya. Apakah sikapnya memang secara natural seperti ini? Orang yang memang ya suka cuekin kamu dan orang lain atau dia sengaja cuekin kamu? Maka kita perlu cari tahu ya. Mengapa dia bersikap seperti ini terhadap dirimu? Apakah secara natural dia memang seperti ini atau dia sengaja cuekin kamu? Okey teman-teman, di sini ada kartu Ten of Arteme. Saya menangkap di sini teman-teman ya. Ada kelelahan sebenarnya. Ada kelelahan, ada energi berputus asa. Ataupun ya, saya tidak tahu kerana Ten of Arteme atau Ten of Sword ya, mengindikasikan komunikasi yang dimatikan. Nah, di sini apa yang terjadi? Siapa yang mematikan komunikasi? Saya tidak tahu ya, mungkin sikap cuekin dia ini membuatkan kamu mematikan komunikasi ataupun di sini ada sesuatu yang selesai di antara kalian. Saya menangkap orang ini yang benar-benar kelelahan. Nah, mungkin ya, ini seperti 50% teman-teman. Sama ada dia memang secara alami orang yang memang suka cuekin ya siapa sahaja atau ada energi kelelahan daripada dia. Kelelahan dari segi berusaha ya untuk mewujudkan energi hubungan yang baru. Mungkin orang ini sering mengalami kegagalan dalam hubungan sehingga dia tidak bermaya lagi ya, seperti tidak bersemangat untuk melanjutkan hubungan dengan terus-terusan meyakini kamu. Maka ada sikap cuekin kamu ini ya kerana kelelahan batinnya. Nah, seperti itu. Saya menangkap seperti ada kelelahan dari segi batinnya yang membuatkan dia menjadi orang yang seperti ini.
Sama ada dia sengaja cuekin kamu atau dia memang kelelahan. Tidak berupaya lagi ya untuk terus-terusan berkomunikasi dengan harapan dapat meyakinkan kamu. Saya juga menangkap beberapa di antara dia di sini. Walaupun dia memiliki ability ya, komunikasi yang cukup efektif, tetapi kerana kelelahan di dalam batinnya, membuatkan dia seolah-olah cenderung menarik diri. Nah, ini mungkin berlandaskan kegagalan di hubungan lalu, di masa lalu ya, sebelum dia mengenali kamu, atau banyak kegagalan dari segi hubungan. Atau dia mungkin kelelahan ya dari segi pekerjaan teman-teman. Maka secara sengaja atau tidak, cenderung cuekin kamu. Saya menangkap energi keputusasaan daripada orang ini teman-teman. Menyerap diri, cenderung bersendirian untuk meluangkan waktu dengan dirinya sendiri. Seperti introspeksi diri teman-teman ya, untuk merenungkan hubungan ini, apa yang terbaik untuk hubungan ini, dan mungkin ketika merenung situasi hubungan kalian, dia seperti kelihatan ya, cuekin kamu. Nah, di sini apakah dia sengaja atau secara alami dia begini? Yang boleh saya jawab di sini, saya menangkap ada kelelahan batin. Kelelahan batin yang hadir daripada dia ini. Seperti energi keputusasaan ya. Maka this is like in between teman-teman ya. Di antara sengaja cuekin kamu atau secara alami dia memang begitu. Nah, katakanlah teman-teman ya, dia memang kelelahan dari segi batinnya. Kita cuba lihatkan bagaimanakah cara kamu menyingkapi atau mengatasi isu ini dengan si dia ini. Ketika dia sering cuekin kamu, datang dan pergi ya, bagaimanakah kamu menyingkapi situasi hubungan yang seperti ini atau bagaimana kamu mengatasi isu ini? Okey teman-teman, kamu di sini mempunyai kematangan emosi yang baik ya. Saya menangkap kamu cukup matang dari segi menanggapi isu ini. Kamu orang yang cukup matang dari segi emosi dan kamu memahami dia. Kamu memberikan dia waktu, memberikan dia ruang ya. Tetapi walaupun ada kalanya kamu cukup kesepian ya dibuat oleh dia ini. Kerana dia sering cuekin kamu, maka kamu banyak waktu yang diluangkan stres sendiri. Nah, ketika kamu stres, kamu tahu apa yang kamu lakukan ya. Mungkin seperti saya ya, ketika saya tidak dapat mengendalikan stres, saya akan pergi mencari makanan. Menurut saya, that's the most comfortable way ya untuk to deal with the stress. Nah, mungkin saya tidak mengatakan kamu semua seperti itu di sini. Beberapa di antara kalian ketika merasakan ya, dia mungkin cuekin kamu, tidak memberikan perhatian kepada kamu, kamu kesepian. Tetapi kerana kamu sangat matang menyingkapi situasi ini, maka kamu seperti melayan diri sendiri ya. Ketika kamu stres, mungkin kamu go for a good dining ya, pergi mencari makanan yang enak, menjamu diri kamu sendiri ya, makan dengan keluarga ataupun makan seorang diri. Nah, ini makanan yang cukup lazat di sini guys. Wow, ini seperti membuatkan saya juga agak lapar ya. Kamu seperti cenderung ketika kesepian ya. Ketika kamu harus memahami kondisi dia. Maka ketika kesepian seperti ini dan terpaksa memahami dia, kamu banyak menghabiskan waktu ya menjamah makanan-makanan ini. Try to make yourself happy. Kerana kesepian ini benar-benar is killing you ya. Ketika kamu benar-benar kesepian, ini membuatkan kamu sedih banget ya. Maka cara terbaik untuk menghibur hati kamu, nah guys, go for food ya. Pergi mendapatkan makanan-makanan yang enak. Dengan cara ini membantu untuk menceriakan hati kamu. Mungkin kamu membayangkan ya, sedang makan bersama dengan dia. Saya tidak tahu, tetapi saya merasakan cara kamu menanggapi isu ini adalah dengan cara yang cukup matang sekali. Dalam arti kata lain, kamu sangat memahami. You giving leeways ya. Kamu sangat memahami emosi dia. Kamu seorang yang cukup matang di sini. Maka terpaksa makan dengan banyak tapi perlu berhati-hati ya. Jangan menambah berat badan nanti. Okey teman-teman, bottom of the deck di sini ada 7 of Wands. Saya menangkap energi seseorang yang mungkin cuekin kamu kerana dia merasakan dia terpaksa berjuang seorang diri. Mungkin menurut dia untuk mendapatkan kamu ini tidak mudah dan perlu menjalankan cara yang benar untuk mendapatkan dirimu. Maka ketika dia juga berjuang untuk mendapatkan kamu ya, dan dia merasakan perjuangan ini terpaksa dilakukan seorang diri, tidak ada yang membantu. Maka saya menangkap teman-teman ya, dia menjadi orang yang seperti agak tertutup. Ketika dia merasakan tidak ada yang membantu, dia terpaksa berjuang seorang diri ya, banyak yang kamu tidak tahu tentang dia ini. Nah, orang ini bukan sekadar cuekin kamu ya, tetapi dia juga orang yang tertutup.
Banyak yang tidak dia bicarakan kepada kamu terang-terangan. Tetapi yang pasti, ketika mendampingi kamu, dia cukup bahagia banget. Kamu tahu kenapa? Kerana kamu mungkin pernah memasakkan masakan yang enak ya untuk dirinya, atau kamu mungkin menjadi delivery boy, delivery girl seperti itu, menghantar makanan ke rumahnya. Saya tidak tahu. Atau kamu mungkin sering mengajak dia keluar makan. Maka ada energi kenyamanan yang dia rasakan di hatinya dengan kamu. Ada persamaan ya, suka menjamu selera. Saya menangkap kamu pandai menjaga hati dan perutnya. Mungkin kamu pernah masakkan makanan, menghantar makanan, apa saja yang ada kaitan dengan makanan. Membuatkan dia begitu terjaga, terpelihara. Seperti kamu benar-benar memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi detik ini teman-teman, saya tidak tahu ya. Dengan hadirnya kartu Seven of Wands ini, saya menangkap energi yang saling membatasi. Apakah kamu di sini yang mulai kelelahan dengan sikapnya, maka kamu membatasi dia atau dia turut membatasi kamu? Nah, sudahlah cuekin kamu, dia juga mungkin turut membatasi dirimu. Okey teman-teman, ini hanyalah sekadar ya energi keseluruhan. Kita lihatkan lagi kepada ciri-ciri orang ini ya. Siapakah dia yang sedang atau sering cuekin kamu? Dengan lebih details lagi, siapakah orang ini? Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang sering atau sedang cuekin kamu? Seseorang yang bersikap acuh dan tak acuh ya, siapa dia? Okey teman-teman, di sini ada ship ya. Mungkin beberapa di antara kalian ini berjauhan ya. Mungkin tempat tinggal yang berjauhan atau ini hubungan long distance relationship ya. Hubungan jarak jauh. Saya menangkap teman-teman, sama ada dia orang rumahan, bekerja dari rumahnya, atau dia memang nyaman sentiasa ya, mengunci pintu dan berada di rumah seorang diri. Banyak menghabiskan waktunya berehat setelah pulang dari kerja, atau dia memang menyukai privacy. Maka ini mungkin menjelaskan kartu Seven of Wands tadi. Kondisi dia yang sangat tertutup, seorang yang sangat mementingkan momen privasinya, ingin bersendirian kerana dia memang nyaman di rumah. Ciri-ciri yang lain, dia orang yang sangat overthinking. Orang yang kepikiran terus, teman-teman. Perkara yang tidak penting juga dipikirkan, perkara yang remeh-temeh juga turut dipikirkan. Detik ini saya menangkap energi dia yang banyak memikirkan ya, tentang keluarganya. Saya tidak tahu, mungkin ada sesuatu ya yang terjadi dengan keluarganya sehingga menjadikan pikirannya agak rumit ya. Seperti kepikiran terus akan sesuatu yang berkaitan dengan orang tua, keluarga ataupun pasangan ya. Di sini teman-teman, dia merupakan orang yang sangat pintar, tidak mudah untuk kamu memanipulasikan dia, tetapi dia dengan sangat mudah dapat memanipulasikan kamu. Beberapa di antara dia di sini dijadikan pilihan oleh kamu atau dia menjadikan kamu sebagai pilihan. Orangnya seorang pekerja keras, kehidupan yang agak monoton, tetapi saya menangkap energi seorang yang cukup pintar. Pintar memanipulasikan kata-kata, pintar memanipulasikan keadaan. Orang yang bijak mendapatkan kesempatan mencari celah. Nah, dia seorang yang penuh dengan keraguan, ada sense of insecurity jauh di dalam hatinya. Walaupun sepintar-pintar dia ya, dia memiliki sense of insecurity atau banyak keraguan di dalam hatinya. Atau sekurang-kurangnya, orang ini sering memberikan kamu energi keraguan, sesuatu yang membuatkan kamu meragukan dia. Seperti itu ya. Kita lihat lagi ciri-ciri yang lainnya. Dari segi hati, teman-teman, saya menangkap dia yang sudah berkomitmen dengan kamu dari segi hatinya. Ataupun dia memandang kamu sebagai seseorang yang sudah ada pasangan. Maka ini juga menjelaskan mengapa dia terpaksa cuekin kamu, menghindar dari kamu kerana you are no longer available. Sama ada ini energi dia yang sudah ada pasangan, kamu atau kedua-duanya. Nah, ini sudah cukup jelas ya. Kartu ring mengindikasikan komitmen. Jikalau ini tidak berkaitan, saya menangkap seseorang yang benar-benar memiliki keseriusan terhadap kamu. Mungkin orang yang selalu membayangkan ya, bagaimana rasanya jikalau dia menikahi kamu, menjadikan kamu pasangan sahnya. Tetapi saya lebih menangkap energi yang pertama tadi ya. Dia mungkin cuekin kamu kerana kamu you are no longer available here. Atau dia merasakan kamu mungkin sudah ada kekasih. Seperti itu ya. Maka perlu ada daya saing untuk mendapatkan kamu. Teman-teman, di sini ada crossroad. Nah, benar ya.
Dengan adanya kartu Fox, kartu Ring dan juga Crossroad, ini sudah agak jelas teman-teman. Bukan sesuatu yang ingin saya ulangi, tetapi berada di sebuah persimpangan untuk memilih. Maka hubungan kalian ini berbalik kepada kartu yang pertama, seperti ship. Panjang prosesnya, banyak penundaan. Kerana ini memerlukan seseorang untuk bertindak benar dalam menentukan sebuah pilihan. Pasti kalian faham apa yang sedang terjadi ya. Teman-teman, kamu tidak perlu ambil kartu yang tidak resonate dengan kamu. Ini bacaan umum. Ambil mana yang resonate sahaja. Okey teman-teman, bottom of the deck di sini benar ya. Dia seorang yang sangat tertutup teman-teman. Banyak berrahsia daripada kamu, tetapi orang yang tinggi dari segi pengetahuan. Orang yang pengen belajar, ingin mencari tahu, ada sikap kepo daripada dia. Orang yang penuh dengan perasaan penasaran, ingin mengetahui ini, ingin mengetahui itu, ingin mencari tahu, ingin menambahkan ilmu. Nah, mungkin beberapa di antara kalian di sini. Saya tidak tahu teman-teman, ini apakah relationship between a student and a teacher? A teacher and a teacher? Saya tidak tahu ya, kerana saya menangkap ada seorang gambar seorang kanak-kanak. Jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin lebih muda dari kamu, masih lagi di pusat pengajian, masih lagi kuliah, masih lagi belajar. Ini seperti ya cinta di antara seorang pelajar dengan seorang guru atau guru dan guru. Sesuatu yang ada kaitan dengan pengajian. Atau mungkin ya, kalian berdiri dengan seseorang yang jauh lebih muda dari usia kamu. Kamu di sini maka menjelaskan mengapa bersikap matang dalam menanggapi isu hubungan ini kerana kamu mungkin jauh lebih berusia ketimbang usianya. Nah, begitu teman-teman ya. Yang pasti kamu berdiri dengan seseorang yang banyak ilmu pengetahuan. Ini seperti diam-diam berisi. Nah, walaupun dia seorang yang pendiam, tetapi ilmu pengetahuannya, wow, begitu luas sekali. Nah, begitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan ke tema hari ini ya. Saya sudah lama tidak menggunakan kartu ini walaupun sudah lama membelinya. Tergerak hari ini untuk menggunakan kartu ini ya. Saya ambil saja kerana koleksi kartu saya sudah banyak sangat teman-teman ya. Sebenarnya bukan semua dibeli teman-teman. Ada beberapa kartu yang diberikan sebagai hadiah ya daripada viewer saya. Mereka yang email menghantar kartu-kartu ini ya, maka tidak semua saya beli di sini. Kita lihatkan teman-teman ya. Mengapakah dia sering atau sengaja cuekin kamu? Teman-teman, ketika seseorang menghindar dengan cuekin kamu, sama ada disengajakan ataupun tidak, menurut saya secara psikologinya, pasti ada sesuatu di sebalik ya tindakan yang seperti ini. Di sebalik niat yang seperti ini, maka kita perlu cari tahu mengapakah dia sering atau sengaja cuekin kamu. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Apakah mungkin ada sesuatu yang ingin dia dapatkan? Nah, di sini teman-teman, jangan lupa dia seorang yang sangat pintar. Seseorang yang mampu ya, kartu Fox, memanipulasikan kata-kata dan juga mampu untuk memanipulasikan keadaan. Maka this person know what he's doing. She know what she's doing ya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kita lihatkan apa yang ingin dia dapatkan dari kamu ketika dia sengaja atau tidak cuekin kamu. Kartu yang pertama. Nah, kamu lihat teman-teman, ada perkataan reaction yang mengindikasikan tindak balas. Ketika dia sengaja cuekin kamu, dia ingin melihatkan seperti apakah tindak balas kamu ketika dia mendiamkan, ketika dia hilang-hilangan, cuekin kamu. Apakah kamu akan mengupayakan untuk berkomunikasi, mencari dia lagi? Maka dia ingin melihatkan, ini seperti testing the water ya. Ini seperti benar-benar ingin, it's not more to testing the water. Ini seperti ingin testing kamu, ya. Ingin seperti mengetes kamu. Sama ada betapa dalamkah cinta kamu untuk orang ini. Jikalau kamu benar-benar mencintai dia, pasti akan ada reaction ketika dia cuekin kamu. Sesuatu yang akan kamu upayakan. Tiba-tiba kamu akan menghantar texting. Tiba-tiba kamu akan memandu mobil kamu pergi mencarinya. Tiba-tiba kamu akan menghantar email. Dia ingin melihatkan kepada apa yang akan kamu lakukan. Saya lebih melihatkan kepada someone who is so clever dan cuba untuk testing kamu. Jikalau dia terus-terusan seperti ini cuekin kamu, apa yang akan kamu lakukan lagi demi dirinya? Nah, ini teman-teman ya, sikap pantar daripada dia. Kamu tahu mengapa dia lakukan ini? Berbalik kepada kartu Fox ini. Sepintar-pintar dia, orang ini banyak meragukan kemampuannya. Dia banyak seperti ada sense of insecurity di dalam hatinya.
Nah, apatah lagi ya, mungkin ketika kamu memberikan waktu dan ruang, kamu tidak berkomunikasi, dia mulai merasakan insecure. Maka dia membalas kamu dengan cuekin kamu dengan harapan untuk melihatkan sebuah tindak balas daripada dirimu. Nah, ini yang sedang dia lakukan. Wah, orang ini pintar sekali teman-teman ya. Nah, di sini ada kartu expectation. Sebenarnya teman-teman, dia adalah seseorang yang banyak ekspektasinya, mengharapkan sesuatu daripada kamu. Ketika dia mungkin minder atau malu untuk meminta itu, dia cuekin kamu agar kamu terpaksa dibuat mengejar. Ketika dia cuekin kamu, dia akan terlihat mahal ya, kerana dia tidak mengejar kamu. Nah, ketika kamu terpaksa melayan rasa penasaran di hati kamu, kamu akan secara tidak langsung mengejar dia lagi. Dengan ini, segala ekspektasinya akan terpenuhi. Nah, teman-teman, hebat kan orang ini? Dia begitu pintar sekali. Someone who is thinking ahead of the game. Dia benar-benar berfikir ke depan ketimbang kamu. Dia tahu bagaimana untuk memanipulasikan kata-kata. Dia tahu bagaimana untuk memanipulasikan keadaan. Seekor fox ini, teman-teman, orangnya memang pintar. Nah, cicak itu berbunyi lagi ya. Setiap kali saya buat pembacaan, pasti cicak itu akan berbunyi. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Mengapa dia sengaja cuekin kamu? Wow, teman-teman, di sini ada revolution. Saya menangkap seperti energi seseorang ya, yang ingin melihatkan perubahan yang positif. Bersebelahan dengan kartu expectation tadi ya, saya tidak tahu nih teman-teman ya, mungkin beberapa di antara dia di sini ada yang demand, meminta sesuatu yang lebih dari kamu, tetapi tidak kamu berikan. Kamu mungkin bersikap berhati-hati menjaga harga diri kamu, maka kamu tidak memberikan sesuatu yang dia ingin dapatkan. Jangan lupa kamu berdiri dengan seorang fox. Jikalau ada energi itu, kamu perlu berhati-hati. Contoh ya, saya berikan mungkin. Saya tidak tahu teman-teman apa contoh yang boleh diberikan ya. Mungkin dia meminta sesuatu yang menurut kamu, it's not right to do ya. Mungkin meminta gambar-gambar seksi kamu, ya, gambar-gambar yang berpakaian separuh, ataupun melakukan sesuatu yang kamu tahulah teman-teman ya, sesuatu yang kamu tidak mahu melampaui batas itu. Sesuatu yang menurut kamu, kamu tidak akan lakukan demi sebuah nafsu. Nah, mungkin dia pernah mengetes kamu ke arah itu, tetapi tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi beliau. Nah, ini membuatkan dia mulai cuekin kamu. Nah, ada dua energi yang berbeda. Saya menangkap energi kedua ketika melihatkan kepada kartu revolution ini. Saya tidak tahu ya bagaimana untuk mengaitkan kartu ini dengan kartu tadi, tetapi intuisi saya mengatakan seperti ini. Ada sesuatu yang perubahan yang ingin dia dapatkan. Menurut dia ini perubahan yang positif, tetapi kerana bersebelahan dengan expectation tadi ya, saya menangkap energi yang seperti ini. Sesuatu yang menurut kamu tidak bisa kamu lakukan untuk dia. Ada sesuatu yang ingin dia ingin kamu lakukan, ketika kamu gagal atau menolak permintaan dia mulai cuekin kamu. Nah, ini mungkin juga melibatkan merangkumi ya, orang yang ingin memanfaatkan kamu, kebaikan kamu, ketulusan hati kamu, badan kamu dan sebagainya. Nah, kamu perlu bijak membedakan ya, mengapa dia cuekin kamu ketika tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, teman-teman, banyak ragamnya. Kita lihat lagi di sini ya. Mengapakah seseorang ini cuekin kamu? Saya menangkap dari tadi ya, dia seorang yang pintar. Daripada kartu book ini, dia memang sudah pelajari kekuatan, titik kelemahan kamu itu di mana. Maka dia tahu bagaimana untuk memanipulasikan keadaan. Nah, apatah lagi jikalau dia mengetahui ya, kamu cinta banget sama si dia. Nah, begitu. Wow, di sini teman-teman, saya menangkap beberapa di antara dia di sini mungkin ada urusan pekerjaan dengan kamu. Ini mungkin partnership ya, ataupun rakan sekerja. Seseorang yang mungkin ya rakan sekerja kamu, atau lebih tepat lagi ya, ini agak sukar untuk saya tebak ya, sama ada kamu orang atasan dia atau dia orang atasan kamu. Tetapi saya menangkap ya, beberapa di antara kalian di sini mungkin orang atasan dia. Begitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia mungkin orang atasan kamu. Nah, di sini ada gambar seekor kelinci. Mungkin ini CEO kamu, ini mungkin CEO dia. Kamu tahu teman-teman, orang ini ya terlihat begitu jinak ya, begitu mudah untuk diterkam oleh kamu. Tetapi sebenarnya dia tidak semudah itu.
Dia lebih mudah menerkam kamu ketimbang kamu menerkam dia. Saya menangkap ya, jikalau ada urusan pekerjaan di antara kamu dengan orang ini, ada sesuatu yang dia ingin dapatkan. Sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Pekerjaan yang melibatkan status, kedudukan ataupun keuangan. Nah, jikalau tidak didapatkan, ini mungkin lebih ke arah share. Seperti mungkin kamu meletakkan share 50% seperti itu. Dia mungkin meletakkan share 50%. Tetapi jikalau dia tidak dapat apa yang dia inginkan, atau mungkin share itu bukan 50-50 ya, mungkin 60-40 seperti itu. Maka ini membuatkan dia cuekin kamu. Ada sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang membuatkan dia kurang puas hati. Daripada raut wajah gadis ini ya, jikalau saya membacanya secara psikologi, daripada raut wajahnya saja, ini seperti ketidakpuasan hati. Sesuatu yang membuatkan dia tidak puas hati, sesuatu yang berkaitan dengan urusan pekerjaan, atau mungkin dia pernah membantu ya, memberikan modal untuk kamu starting a business, memulai sebuah perniagaan, tetapi kemudiannya kamu mungkin bertindak tidak memberikan apa yang dia inginkan. Ini mungkin energi apa saja ya yang ada kaitan dengan partnership. Maka ketika berlakunya situasi seperti ini, membuatkan dia cuekin kamu. Nah teman-teman, ambil mana yang resonate sahaja. Kita lihat lagi. Menurut saya, setakat ini ya, wow, jikalau saya membaca karakteristik orang ini, dia memang cukup pintar dan dia memang hebat teman-teman dalam memanipulasikan keadaan, memanipulasikan mental kamu. Okey, di sini ada connection. Teman-teman, walaupun dia sering cuekin kamu ya, keluarnya kartu ini mengindikasikan, wow, ini siapa yang berwajah empat segi ya. Ini memberikan saya gambaran sama ada dia atau kamu yang berwajah, you have a square face ya, berbentuk empat segi teman-teman. Apakah kalian berdealing dengan seseorang yang memiliki ya bentuk wajah yang segi empat, atau ini mungkin bentuk wajah kamu? Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba terbaca energi ini ya. Dan saya menangkap walaupun dia sering cuekin kamu, kalian sering terkoneksi. Dia juga bisa merasakan energi kamu, kamu juga bisa merasakan energi dia. Kita lihat lagi teman-teman ya, mengapa dia sengaja cuekin kamu. Wow, di sini ada potential. Menurut dia, jikalau dia terus-terusan cuekin kamu, dia semakin berpotensi untuk mengikat kamu di hatinya. Pintar kan? Orang ini hebat banget guys. Dengan cara mengabaikan kamu, dengan cara mencuekin kamu, dia bisa mengikat kamu di dalam hatinya. Tidak perlu menggunakan ilmu kebatinan, gunakan kepintaran akalnya sahaja. Nah, Fox ini kemampuan ya memiliki pelbagai akal teman-teman, pelbagai cara, banyak akalnya. Nah itu maksud saya ya. Maka dia merasakan jikalau dia terus-terusan cuekin kamu, dia akan semakin berpotensi mengikat kamu, mengekalkan hubungan ini so that you will be under his control, under her control. Lebih mudah untuk mengendalikan kamu. Tetapi little that this person know ya, saya menangkap energi kesepian dari pihak kamu ya, mulai memakan hati kamu, menyedarkan kamu untuk pergi atau memberikan perubahan kepada hubungan ini. Kamu seperti mulai mendapatkan kebahagiaan diri kamu ya, tanpa si dia. Maka dia perlu berhati-hati jikalau dia merasakan kepintarannya ini ya, akan berkesan dengan lebih baik ke depannya nanti. Saya tidak merasakan begitu. Dia mungkin akan end up berjuang seorang diri. Seven of Wands. Nah ini kaitannya ya, kerana saya mempunyai habit membaca kartu ya, daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri dan pelbagai cara lagi teman-teman ya. Maka saya menangkap ini mengapa ya, ini menjelaskan mengapa dia sengaja cuekin kamu. Teman-teman, kamu lihatkan kepada kartu ini. Jikalau dia sering cuekin kamu, dia akan berpotensi untuk mengikat kamu di dalam hatinya. Seperti saya katakan tadi, tidak perlu menggunakan ilmu kebatinan. Okey teman-teman, mengapakah dia cuekin kamu? Kerana dia juga adalah seseorang yang ingin didengarkan. Mungkin detik ini ya, kamu mulai fed up, mulai lelah dengan sikapnya yang hilang-hilangan, menghindar cuekin kamu, sehingga kamu tidak lagi memberikan perhatian yang khusus kepada dirinya. Tetapi kamu lebih cenderung memberikan perhatian kepada dirimu sendiri dengan menjamu selera, pergi makan makanan yang enak-enak, memanjakan diri kamu. Maka di sini dia merasakan kehilangan sosok kamu, seorang pendengar yang baik. Saya menangkap teman-teman, orang ini orang yang ingin didengarkan. Detik ini mungkin ada energi yang sedang merajuk
Ya, ketika dia tidak mendapatkan kamu, perhatian kamu, mendengarkan dia, maka dia merajuk dan cuekin kamu. Semudah itu. Memang ada energi ini daripada orang ini, teman-teman ya. Dia ingin dipujuk oleh kamu. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, setakat ini kamu boleh melihat ya, orang ini bukan sebarangan orang, tetapi dia memang hebat sekali. Berlandaskan ilmu pengetahuannya, dia tahu bagaimana untuk membalikkan situasi agar untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Salah satu daripadanya mendiamkan diri, cuekin kamu. Tetapi saya tidak akan menepikan energi ini ya. Beberapa di antara dia memang secara genuine dia, secara alami saya menangkap dia memang kelelahan. Maka ini mungkin ada sedikit energi kelelahan, keputusasaan yang membuatkan dia cuekin kamu. Sebenarnya kamu tahu jawapannya. Kategori A ataupun B. Kamu tahu ya, orang ini berada di posisi mana. Okey teman-teman, zodiak yang terkuat terlihat di sini ya. Saya bacakan daripada kartu-kartunya sahaja ya. Seven of Wands ini lebih ke arah energi Leo. Di sini ada Ten of Swords ya. Ini lebih ke arah Gemini, Taurus, Libra, Pisces, Aries, Leo. Pisces. Ya teman-teman, itu saja zodiak yang hadir berlandaskan kartu-kartunya. Saya rasa cukup setakat ini ya, tidak perlu membaca energi yang tidak hadir. Tetapi itu tidak berarti readingan ini tidak resonate dengan kamu. Menurut saya, jangan terlalu berpatokan dengan zodiak dan juga initial teman-teman ya. Kerana menurut saya itu tidak penting. Yang lebih penting, mendengarkan readingan ini. Fokus ke arah readingan. Jikalau ada sesuatu yang bergema di hati kamu, maksudnya readingan ini memang resonate dengan kamu. Jikalau tidak resonate teman-teman, kamu boleh melihat kepada video-video yang lainnya ya. Tidak perlu susah hati atau merasa marah ya. Kerana bukan setiap pembacaan itu untuk kamu. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, kita lihatkan ya. Berlandaskan sikap cuekin si dia yang ingin mengikat kamu, mendapatkan perhatian kamu lagi. Jikalau dia tidak bisa mengikat kamu ke depannya, kerana saya menangkap ada kenyamanan ya di posisi kamu yang mulai seperti berjaya membebaskan diri. Apa yang akan dia lakukan jikalau dia mulai menyedari bahawa cuekin kamu tidak akan berkesan lagi? Kita cuba lihatkan ya, apa yang akan dia lakukan ke depannya nanti ketika dia menyedari ya, tindak tanduknya ini, cuekin kamu, tidak akan berkesan lagi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kita lihatkan upayanya, aksinya. Apa yang akan dia lakukan ketika menyedari cara ini tidak akan berkesan lagi. Wow, di sini ada Ace of Chalice ataupun Ace of Cups ya. Seven of Pentacles. Wow, orang ini benar-benar merencanakan sesuatu ya. Benar-benar sedang merenungkan cara yang terbaik untuk mendapatkan kamu kembali. Wow, benar ya. Teman-teman, saya menangkap ya beberapa di antara dia ini ya benar-benar sedang introspeksi diri, menyedari kesilapannya, memperbaiki dirinya. Dia benar-benar merenung akan kesilapan dia. Seperti apa yang dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan. Kerana detik ini ketika dia cuekin kamu, ini tidak akan lagi berjalan atau berkesan. Saya menangkap dia ingin memperbaiki diri, banyak sesuatu yang sedang dia rencanakan atau sedang dia renungkan untuk dilaksanakan ke depannya nanti bagi mendapatkan hati kamu kembali. Kamu tahu kenapa? Kerana masih ada rasa cinta, masih ada rasa sayang, masih ada rasa rindu. Tetapi teman-teman ya, beberapa di antara dia juga turut merasakan detik ini, cara dia cuekin kamu tidak lagi berkesan kerana kamu sudah semakin ya memfokuskan kembali ke arah keluarga, orang tua atau pasangan kamu. Maka ini membuatkan dia terpaksa membenahi diri. Kerana cara dia cuekin kamu ini tidak lagi berkesan seperti mana ia berkesan di satu ketika dahulu. Seperti itu ya. Dan saya menangkap ke depannya nanti, wow. Ini seseorang yang saya tidak tahu teman-teman ya, dia merasakan kamu ini mulai nyaman sendiri. Dia merasakan walau apapun yang dia rencanakan ya, dia perlu dengan lebih serius mengeksekusikan sesuatu ke depannya nanti kerana dia mulai merasakan yang kamu ini ya seperti tidak mahu lagi diganggu. Sudah saya rasakan daripada energi kamu ini ya, kamu semakin mandiri, kamu semakin puas hati dengan kondisi kamu yang seperti ini. Ada sikap kamu yang seperti please do not disturb me.
Kamu memberikan gambaran seperti ini kepada si dia. Sama ada kamu single atau kamu seorang yang ada keluarga, mungkin sibuk dengan anak-anak kamu. Maka kamu tidak lagi begitu menumpukan si dia. Dan dia cuba mengalihkan fokus kamu dan supaya kamu yakin ya yang dia bisa untuk memperbaiki hubungan kalian ke depannya lagi. Dia seperti daripada kartu Nine of Pentacles ini. Dia ingin membuatkan kamu yakin yang dia bisa untuk melakukannya. Seperti itu. Bahawa dia bukanlah seorang yang tidak mampu untuk merubah situasi, tetapi dia mampu untuk melaksanakan ini ke depannya nanti. Walaupun jauh di dalam hatinya, dia dapat merasakan yang kamu sudah tidak memerlukan dia lagi. Kamu sangat nyaman dengan diri kamu. Beberapa di antara dia turut merasakan yang kamu ini, keegoan kamu ini cukup tinggi, kamu cukup keras kepala dan kamu tidak akan berpaling lagi ya, ataupun memberikan dia kesempatan kedua. Ini yang sedang dia rasakan. Baik teman-teman, pesan cinta apakah yang ingin dia sampaikan bagi membujuk hati kamu melalui pembacaan hari ini? Seseorang yang sengaja cuekin kamu ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, walaupun dia mencuba ya demi untuk mendapatkan ini. Tetapi mungkin ke depannya nanti ini mungkin tidak lagi berkesan ya, kerana kamu sudah nyaman sendirian. Kita lihatkan teman-teman, pesan cinta apakah yang ingin dia sampaikan bagi membujuk hati kamu. Tetapi teman-teman, saya tidak dapat nafikan ya, dia seorang yang cukup pintar, seorang yang cukup hebat dan tahu titik kelemahan kamu itu di mana, menggunakan cara seperti ini untuk mengikat kamu di hatinya. Hebat sekali dia ini ya. Wow, benar ya teman-teman? Cara yang tidak akan berkesan lagi. Dia menyedari ini. You let me down. Menurut dia ya, kamu telah menghampakan dia. Nah, kamu sudah nyaman sendiri. Kerana kamu sudah terbiasa dengan sikapnya yang sering menghindar, cuekin kamu sehingga kamu berjaya menghibur hatimu sendiri. Ketika kamu tidak lagi memerlukan dia, dia seperti merasakannya, cara dia cuekin kamu ini tidak lagi berkesan. You let me down. Kamu sangat menghampakan saya. Nah, maka ini mengindikasikan caranya sudah tidak berkesan lagi. But I do love you. Nah, benar ya teman-teman? Ace of Chalice memang masih ada perasaannya. Ini seperti situasi yang kebalikan. Ketika tindak tanduknya tidak berkesan untuk mengikat kamu, yang terjadi ketika dia gagal menggunakan cara ini untuk mengikat kamu, yang terjadi kamu pula yang berjaya mengikat si dia. I do love you. Sehinggalah detik ini teman-teman, masih ada perasaan cinta yang kuat di hatinya untuk kamu. I would do it all again. Nah, ini tindak tanduknya yang akan dia lakukan ke depannya nanti. Saya menangkap detik ini dia benar-benar membenahi dirinya ya, memperbaiki segala sesuatu. Seseorang yang tahu dia sudah berlaku salah kepada kamu, maka dia akan memperbaiki dirinya, merenungkan situasi hubungan kalian sebelum dia datang kepada kamu. Di sini teman-teman, saya tidak tahu ya, mungkin juga ada beberapa di antara dia yang menantikan seperti restu daripada keluarganya untuk bertindak selanjutnya ke depannya untuk hubungan ini. Saya tidak tahu, saya juga menarik energi itu ya, mendapatkan restu daripada keluarga, orang tuanya. Your intellect arouses me. Nah, teman-teman, setelah testing kamu ya, setelah dia cuba testing kamu, yang terlihat adalah ataupun yang terbukti adalah kamu ini lebih pintar daripada dirinya. Kamu mulai go ahead of the game. Kamu mulai menyadari apa yang dia lakukan. Ketika rencananya gagal, dia mulai menyadari betapa pintarnya kamu. Your intellect arouses me. Orang yang sangat benar-benar memuja kepintaran kamu. Dan kepintaran kamu ya, kebalikan kini ya, benar-benar memberikan dia semangat bahawa dia tidaklah sepintar itu, tetapi kamu lebih pintar daripada dirinya. Nah, benar ya teman-teman? Apa yang saya katakan tadi, sepintar-pintar dia ini, dia memerlukan security. Banyak keraguan insecurity dalam hatinya. Maka ketika dia tidak mendengarkan kamu, tidak mendapatkan perhatian kamu, dia menjadi orang yang I need security. Maka dia akan cuekin kamu agar kamu memberikan dia perhatian yang khusus. Kerana dia adalah seorang yang begini teman-teman, dia adalah orang yang seperti kamu harus berterusan memberikan dia perhatian itu. Saya menangkap ya, ini salah satu daripada ciri-cirinya. I still feel the pain. Dia merasakan kesakitan ya setelah cuekin kamu, tetapi gagal untuk mendapatkan perhatian kamu, komunikasi dari kamu, kabar berita dari kamu.
Detik ini ketika rencananya gagal, dia begitu sedih banget guys. Benar-benar merasakan kesakitan itu. Okey teman-teman, kita buka beberapa initial hari ini ya. Okey. Okey guys, initial yang hadir ke pembacaan kita kali ini adalah letter J, T, M, Z, S, E, W, F, K, Y, H, A, N, I dan juga letter R. Jelas kelihatannya? Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat bacaan kali ini ya. Dan sebagai kata-kata penutupnya, cukup sulit ketika seseorang yang special mulai mengabaikan kamu. Tetapi lebih sulit lagi ketika harus berpura-pura tidak keberatan. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.